Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita masuk ke pertemuan kedua. Di sini mengenai arsitektur enterprise dan instrumen tata kelolanya. Untuk enterprise arsitektur, di sini ada 6 elemen yang saling bekerja sama. Di sini ada arsitektur governance, kemudian ada arsitektur framework, kemudian ada implementation methodology, keempat ada documentation artifacts, kemudian ada arsitektur repository, dan yang terakhir ada associated best practice. Kalau kita lihat kerangkanya ini, dari 6 elemen ini mereka memang saling terhubung dan bekerja sama. Di sini ada arsitektur governance atau tata kelola arsitektur. Tata kelola ini mengidentifikasi perencanaan, pengambilan keputusan, dan proses pengawasan yang menunjukkan enterprise arsitektur dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mendukung tata kelola yang terpadu dan proses yang membentuk struktur tata kelola secara keseluruhan. Tata kelola harus sesuai dengan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Kemudian di sini ada arsitektur framework. Arsitektur ini mengidentifikasi lingkup keseluruhan arsitektur dari jenis dan berbagai tingkat subarsitekturnya, kemudian rangkaian dan sudut pandang lainnya. Tidak semua kerangka kerja memungkinkan untuk melakukan pemisahan atau segmentasi atau melakukan integrasi strategi bisnis teknologi. Tetapi dalam enterprise arsitektur ini memungkinkan. Kemudian ada implementasi metodologi. Di sini merupakan langkah-langkah spesifik untuk membangun dan memelihara program enterprise arsitektur melalui pendekatan yang dipilih atau metode yang dipilih. Kemudian ada dokumen artifacts. Di sini mengidentifikasi jenis dan metode dokumentasi yang digunakan dalam setiap area arsitektur, termasuk dari analisis strateginya, kemudian rencana bisnisnya seperti apa, pengendalian internalnya, kontrol keamanan, model alur kerjanya seperti apa, basis datanya bagaimana, sistem dan jaringannya seperti apa. Kemudian ada arsitektur repository. Di sini penyimpanan yang meliputi situs, bisa web, bisa berupa basis data, kemudian bisa aplikasi perangkat lunak atau tools yang digunakan untuk repository. Kemudian kalau associated best practice, ini praktik terbaik yang terkait. Jadi praktik ini terkait dengan cara yang telah dibuktikan untuk mengimplementasi bagian dari arsitektur dalam konteks enterprise arsitekturnya. Ini tadi elemen dasar pertama dari governance atau tata kelola yang mengidentifikasi perencanaan, pengambilan keputusan, proses pengawasan, dan kelompok yang menentukan enterprise arsitektur untuk keseluruhan suatu perusahaan. Jadi ini tadi tata kelolanya ya yang dijadikan sebagai elemen dasar. Ini tujuan dari IE, mendukung tata kelola proses yang terpadu. Kemudian governance harus sesuai dengan tata kelola perusahaan secara keseluruhan dan struktur tata kelola TI yang sudah ditetapkan. Kemudian di sini ada hubungan arsitektur enterprise dengan beberapa praktek manajemen. Ada strategic management, strategi execution, quality management, IT governance, IT delivery atau support, dan IT implementasi. Nah, biasanya untuk strategi manajemen ini berhubungan dengan balance score. Nah, balance score ini diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton tahun 92 yang memperkenalkan balance score atau bisa disebut dengan BSI sebagai manajemen sistem yang membantu perusahaan untuk memperjelas dan melaksanakan visi dan strateginya. Nah, BSC ini rencananya bisnis strategis akan mencapai setiap orang dalam organisasi.
Kemudian, sistem manajemen bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam jangka panjang demi memperoleh hasil finansial yang memungkinkan perkembangan organisasi bisnisnya. Nah, di sini ada cara kerja pendekatan BSC-nya. Sebuah perusahaan harus mendefinisikan misinya, tujuan dan langkah-langkah untuk setiap perspektif, dan kemudian menerjemahkan ke sejumlah target dan inisiatif yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, BSC ini harus mengukur output dari proses bisnis internal dan tidak hanya memperbaiki penyebabnya. Kemudian dari strategi execution, di sini ada EIFQM. EIFQM ini salah satu alat yang digunakan untuk penilaian kinerja secara menyeluruh dengan model EIFQM. EIFQM ini adalah Eropa Foundation for Quality Management, atau disingkat dengan EIFQM. Nah, EIFQM ini digunakan untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan dengan mengukur pencapaian tujuan organisasi. Model EIFQM ini memiliki cakupan yang luas, lebih dari ISO 9001, yaitu memberikan ISO 9001, yaitu memberikan manajemen secara keseluruhan untuk kinerja seluruh organisasi. Nah, model EIFQM ini terdiri dari 9 kriteria unggulan, 5 diantaranya disebut dengan enabler, kemudian meliputi apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi ada 4, yaitu disebut dengan result atau hasil. Ini yang disebut tadi enabler, kemudian ini hasil atau result. Nah, 5 ini adalah meliputi apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi, sedangkan result di sini adalah apa yang dicapai oleh organisasi tersebut. Nah, yang dilakukan oleh organisasi di sini ada leadership, people, strategi, partnership, dan ada prosesnya. Di sini ada leadership. Leadership ini adalah perilaku pemimpin untuk mendorong dalam mengimplementasikan total quality manajemennya. Kemudian kalau di sini ada bawahnya ada strategi, ini perumusan dan pengembangan kebijakan serta tindakan atau strategi organisasi ke dalam perencanaan bisnisnya seperti apa. Kemudian ada people. People ini adalah sumber daya organisasi dalam rangka memberdayakan potensi karyawan. Jadi ini adalah sumber daya manusianya. Kemudian ada partnership. Ini adalah mitranya dengan pihak luar dan mengatur pendayagunaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Jadi sini adalah pemimpinnya, kemudian ini ada strategi adalah kebijakan yang akan digunakan, kemudian ada sumber daya manusianya, kemudian di sini ada SDM dari pihak luar atau mitra yang terkait, kemudian ada proses. Proses ini adalah manajemen organisasi dalam memproduksi dan memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk menciptakan nilai tambahnya. Nah, setelah di sini dilakukan oleh sebuah organisasi, kemudian di sini ada resultnya atau hasilnya. Nah, hasilnya itu yang dicapai oleh organisasi itu ada 4, ada people, ada customer result, society, kemudian ada key performance result. Customer di sini adalah kinerja yang dicapai organisasi dalam memuaskan konsumennya. Jadi hasil dari sini kita melihat konsumen itu sudah puas atau belum dari yang kita berikan. Kemudian ada people di sini, kinerja yang dicapai organisasi dalam memuaskan karyawannya. Nah, karyawannya yang dalam perusahaan ini sudah memuaskan atau belum. Kemudian ada society, di sini kinerja yang dicapai organisasi dalam memuaskan harapan atau kebutuhan lingkungan dalam suatu organisasi. Kemudian ada key performance, ini
kinerja yang dicapai organisasi dalam perencanaan tujuan bisnisnya. Nah, ini adalah tujuan dari sebuah bisnisnya. BSC membantu untuk membuat pilihan strategis dan model IFQM membantu dalam terus-menerus perbaikan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi. Quality Management ada ISO 9001. Quality Management System atau QMS ini adalah kemampuan sebuah organisasi untuk menjaga kualitas yang dilayankan. Suatu perusahaan ini akan mendesain dan mendokumentasikan QMS untuk mengontrol bagaimana proses ini dilakukan. Biasanya sebuah arsitektur enterprise yang dirancang dengan baik dan didokumentasikan membantu organisasi agar sesuai dengan persyaratan ISO 9001. Sebuah arsitektur enterprise yang dirancang dengan baik dan dokumentasikan membantu organisasi agar sesuai dengan persyaratan ISO 9001 dan dapat diidentifikasi prosesnya. Sebaliknya, kebutuhan SMM dapat mengarahkan perusahaan fokus ke inisiatif arsitektur dengan menempatkan penekanan proses-proses yang dilakukan dan sumber daya yang ada di organisasi atau perusahaan itu sangat penting untuk produk dan jasa yang berkualitas. Kemudian ada IT Governance atau COBIT. COBIT ini Control Objective for Information and Related Technology. Dia diterbitkan pada tahun 1996 oleh Audit Sistem Informasi dan Kontrol Association. Kerangka kerja COBIT ini terdiri dari 34 proses TI yang terbagi menjadi 4 domain, yaitu ada Plan and Organisasi atau disebut dengan PO, kemudian ada Acquire and Implement atau AI, kemudian ada Deliver and Support atau DS, kemudian ada Monitor and Evaluasi atau disebut dengan ME. Nah, ini 34 identifikasi proses TI. Di sini ada perencanaan dan organisasi. Perencanaan dan organisasi ini mencakup strategi dan teknik pada identifikasi cara TI untuk berkontribusi dalam pencapaian objektif. Biasanya menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelesaian TI. Kemudian ada tadi akuisisi dan implementasi. Ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan TI yang akan digunakan. Kemudian pengiriman dan dukungan atau Deliver and Support. Ini menitik beratkan pada proses layanan TI dan dukungan teknisnya seperti keamanan sistem, kesinambungan, kemudian pelatihan dan pendidikan untuk pengguna. Dan yang terakhir ada pemantauan. Pemantauan atau monitor ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi di setiap kendali yang akan diterapkan. Nah, COBIT di sini menawarkan model untuk tata kelola TI. Ini terdiri dari 5 tingkat kematangan. Ada ad hoc. Ini tidak ada proses standarnya. Kemudian diterapkannya per kasus ya. Kemudian repeatable. Di sini manajemen menyadari adanya permasalahan. Kemudian indikator kinerjanya sedang dikembangkan dan diidentifikasi karena memiliki penilaian metode dan teknik. Kemudian ada define. Ini untuk bertindak dipahami dan diterima. Prosedurnya standar, terus kemudian didokumentasikan dan diimplementasikan. Kemudian ada manage. Ini pemahamannya penuh akan masalah di semua tingkatan. Kemudian keunggulannya adalah pelatihan formal IT sepenuhnya dengan strategi bisnis.
Kemudian ada optimize, ini perbaikannya secara terus-menerus, salah satu ciri dari optimize. Kemudian prosesnya telah disempurnakan ke tingkat praktik terbaik eksternal berdasarkan hasil perbaikan secara terus-menerus. Kemudian yang kelima ada IT Service Delivery and Support, atau disebut dengan IT Infrastructure Library. Ini dikembangkan tahun 1980-an oleh The Office of Government Commerce atau OGC. Dikembangkan oleh The Office of Government Commerce atau OGC. Nah, ITIL ini merupakan suatu framework pengelolaan layanan TI, di mana kerangka kerjanya ini digunakan untuk mendefinisikan pengelolaan layanan yang terintegrasi, berbasiskan pada proses dan praktik yang terbaik di dalam organisasi. Prosesnya yang dijelaskan di dalam IT Infrastructure Library ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi atau decrease cost dan keefektifan. IT Infrastructure Library ini juga memiliki tujuan, itu diantaranya ada mengurangi biaya-biaya, kemudian meningkatkan ketersediaan, meningkatkan kapasitas, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, kemudian ada meningkatkan skalabilitas. Inti dari IT Information Library ini ada dua kelompok besar proses, yaitu ada service delivery, kemudian ada service support. Service delivery ini manajemen tingkat layanan, manajemen ketersediaan, manajemen keuangan untuk layanan TI, layanan darurat, dan manajemen kapasitas. Untuk service supportnya ini meliputi manajemen masalah, manajemen insiden, kemudian manajemen perubahan, manajemen rilis, dan manajemen konfigurasi. Yang terakhir ada IT Implementation atau CMM dan CMMI. CMMI itu adalah Capability Maturity Model Integration atau CMMI. CMMI ini merupakan suatu model pendekatan dalam penilaian skala yang kematangan organisasi atau kemampuan sebuah organisasi perangkat lunaknya. CMI ini awalnya terkenal dengan Capability Maturity Model atau CMM. Jadi sebelumnya itu dikenal oleh CMM atau Capability Maturity Model. Kemudian sekarang berubah menjadi CMMI, Capability Maturity Model Integration. Tujuannya ini untuk mendukung proses penilaian terhadap semua vendor yang dirumuskan sistem penilaian vendor berupa maturity levelnya. Nah, kegunaan dari CMMI ini untuk mengukur tingkat kematangan dari suatu perusahaan atau organisasi pengembangan perangkat lunak. Kemudian sebagai alat bantu dengan perusahaan lain. Kemudian pemberi arah untuk top manajemen dalam meningkatkan kinerja di sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah kegunaannya untuk meminimalisir adanya risiko dalam suatu pembangunan atau pengembangan. Nah, di sini dalam model CMMI ini bentuk yang paling umum adalah ada 5 tingkat kematangan. Setiap lapisan didasari oleh perbaikan proses yang berkelanjutan. Nah, 5 tingkatan kematangan ini yang pertama ada initial, kemudian ada manage, kemudian ada define, ada quantitatively, dan ada optimizing. Initial di sini adalah proses biasanya dari ad hoc,
organisasi tidak menyediakan lingkungan yang stabil. Keberhasilan dalam organisasi ini tergantung pada kompetisi dan heroik dari orang-orang dalam organisasi. Kemudian ada manage, ini adalah proyek-proyek organisasi telah memastikan bahwa persyaratan yang dikelola dan diproses yang direncanakan, dilakukan, diukur, dan dikendalikan. Kemudian kalau define, ini prosesnya itu ditandai dengan dipahami, kemudian dijelaskan prosedur, alat, dan metodenya. Kalau quantitatively ini bertujuan untuk kualitas dan proses kinerja ditetapkan dan digunakan sebagai kriteria dalam mengelola proses. Optimizing, di sini kinerja proses terus ditingkatkan melalui kedua perbaikan teknologi. Kemudian proses improvement kuantitatif bertujuan sebagai organisasi yang telah ditetapkan, direvisi untuk mencerminkan perubahan tujuan bisnis dan digunakan sebagai kriteria dalam proses pengolahan perbaikan. Nah, ini adalah penjelasan dari instrumen tata kelola yang ada di arsitektur enterprise.